Nabi memberikan kepada kita ciri-ciri seorang mukmin itu, bukan seorang ustaz. Seorang mukmin, laisal mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishil badhi. Orang mukmin itu bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang caci, bukan mulutnya keji. Ini Nabi yang mengatakan. Itu orang mukmin loh, orang mukmin biasa, bukan ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. What is up, brother and sister, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast santai bareng Ustadz, hanya di podcast SNTV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang lagi hangat di tengah masyarakat, yang lagi viral di tengah masyarakat. Nah, kalau ngomongin isu yang lagi viral di masyarakat, emang paling cocok, emang paling pas kalau kita ngobrol bersama beliau guru kita Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pas-pas kali. Pas-pas kuku pun tak apa. Masya Allah. Nah Ustadz, jadi ini Ustadz nih yang mau kita obrolin nih Ustadz nih. Sebenarnya awalnya sih gak pengen cari tahu nih Ustadz nih. Tapi namanya zaman sekarang nih Ustadz, informasi itu datang aja Ustadz. Iya. Sebenarnya kita malas Ustadz untuk mencari tahu hal yang seperti ini. Nah itu datanglah dari grup WA keluarga, dari di YouTube, dari mana Ustadz. Nah itu kan. Apa itu yang datang tuh apa? Ini Ustadz masalah zaman sekarang ini antara public figure kita juga Ustadz, atau orang yang diulamakan lah gitu istilahnya, kita bilang seperti itu Ustadz. Nah jadi ada masalah gini Ustadz, ada orang yang diulamakan, Allahu alam nih Ustadz ya, orang yang diulamakan atau yang dikatakan salah seorang ulama, salah seorang ulama gitu Ustadz ya. Nah itu dia mungkin dalam berbicara Ustadz ya, itu mantap gitu loh Ustadz lah gitu kan, pedas lah gitu istilahnya, panas ucapannya. Bahkan dia dengan lantang berani Ustadz di depan forum mengatakan seseorang itu, menggelari seseorang sebagai ahlu maksiat gitu loh Ustadz. Kata-kata kotor. Kata-kata kotor loh Ustadz. Oh ya, orangnya mungkin dia gak suka mungkin Ustadz ya dengan orang itu. Nah ini Ustadz, apakah berhak Ustadz ulama atau Ustadz, seorang Ustadz memiliki sifat yang semacam itu Ustadz? Antum gimana karakter Ustadz itu sebenarnya gimana? Bagaimana Ustadz? Apanya karakternya? Islam yang layak sebagai panutan. Betul Ustadz. Iya itu maksudnya. Masya Allah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Kalau kita mengacu kepada Quran, yang namanya da'i, ustadz, syekh, Allah Jalla fi'ula mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau menyeru kepada jalan Tuhanmu. Ini salah seorang dai itu niatnya adalah menyeru orang kepada jalan Tuhan, bukan kepada dirinya. Bukan orang sesuai fanatik pada dirinya, harus kepada Allah. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan wasiat, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam tak menyukai yang namanya kekerasan, tak menyukai yang namanya kekasaran. Bahkan andai kata seorang ingin memperbaiki orang lain dengan kata-kata kasar, tak disukai dalam agama Islam. Nabi kita yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana rifqu fi kulli syai'in illa zanahu." Tidaklah kelembutan dalam segala sesuatu kecuali akan membuat indah suatu perkara. Wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat jelek segala sesuatu. Andai kata antum ada orang yang berbuat maksiat, apa dia peminum khamar, dasar engkau peminum khamar, dasar engkau pelacur, ini tidak akan mendatangkan manfaat. Ini bukan mendakwahi, ini mempermalukan, apalagi di media publik, di tempat-tempat umum. Setiap orang tuh, Imam Syafi'i mengatakan, andai kata engkau menasihati ke depan orang, engkau sebenarnya bukan sedang menasihati tapi mempermalukanku. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Bukan itu nasihat. Kalau kita ingin memperbaiki orang, tujuannya adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Ada sarananya dengan, tadi kata Allah SWT, dengan hikmah, nasihat yang baik. Kalaupun ada dialog yang baik. Lemah lembut Ustaz ya. Jangankan kepada ahli maksiat yang dia masih beragama Islam. Taruhlah mungkin seorang penyanyi kah dia, yang fasik atau apa. Kepada orang kafir saja nih, kafir. Kalau kita berdialog dengannya dilarang kita berkata-kata kasar, kata Allah.
Jadil kata Allah Subhanahu wa taala, wajadil ahli kitab kata Allah Subhanahu wa taala billati ahsan. Ya. Hendaklah kalian yakni berdiskusi, berdialog dengan ahli kitab. Kata Allah, wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan. Janganlah kalian berdialog, berdiskusi, mendebat ahli kitab kecuali dengan jalan yang paling terbaik. Dalam berdialog dengan orang kafir, pada dasarnya. Wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan. Jangan kalian mendebat orang-orang ahli kitab dengan cara terbaik. Dan Nabi memberikan kepada kita ciri-ciri seorang mukmin itu, bukan seorang ustaz. Seorang mukmin, laisal mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishil badhi. Orang mukmin itu bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang caci, bukan mulutnya keji. Ini Nabi yang mengatakan. Itu orang mukmin loh, orang mukmin biasa, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan syarif, bukan tuan guru, bukan cikgu. Itu orang mukmin. Dan dalam praktek dakwah Nabi, pernahkah Nabi berkata-kata kasar dalam berdakwah? Tidak. Orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum Muhammad, artinya matilah kau Muhammad. Aisyah mendengar ibunda kita marah dan mengatakan alaikasamu wal la'nah, engkau yang mati terlaknat. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, apa yang kau katakan? Kata ibunda kita, ya Rasul, tak kau dengar apa dia katakan? Ku dengar. Ya, kau dengar apa ku jawab? Nabi hanya menjawab waalaikum. Dia assalamualaikum, mampuslah engkau, gitu lagi, matilah engkau Muhammad. Nabi hanya menjawab waalaikum, dan atasmu kematian itu. Nabi tak sebutkan. Masya Allah. Itu Nabi yang mulia SAW. Nabi itu mengharamkan lidahnya berkata-kata kotor. Ya. Antum melihat lagi contoh lainnya dalam kehidupan Nabi SAW. Ada orang munafik, ada orang fasik yang tak bagus perilakunya, akhlaknya. Datang menemui Nabi dari jauh, nampak Nabi, seketika Nabi mengatakan kepada sini, bisa akhul asyirah, aduh, ini orang adalah orang yang tak baik. Akhul asyirah, bisa, jelek sekali orang ini perilakunya. Tapi ketika datang di hadapan Nabi, Nabi berlemah lembut kepadanya, beramah tamah. Ketika dia pulang, ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alangkah aneh yang kulihat. Kau katakan dari jauh, bisa akhul asyirah, cemburu-buru orang, inilah orang. Tapi ketika kau dekat dengan dia, kau berkata-kata baik, kata Rasulullah, ya Aisyah, ya, sesungguhnya Allah SWT tak menyukai al-fuhsya wal tafahus, kekejian dan omong yang keji. Subhanallah. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Ya. Jadi hakikatnya yang benar dalam memperbaiki manusia itu dengan lemah lembut, dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan gitu, terang-terangan. Apalagi di acara besar gitu, Ustaz, ya. Apalagi dalam acara besar di media sosial. Dan setiap orang dalam mengingkari kemungkaran harus senantiasa berpatokan dengan sabda Nabi SAW. Walaupun ini berbuat kemungkaran, orang berbuat kefasikan, misalnya Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, yang melihat kemungkaran tidaklah dirubah dengan tangannya, tak mampu dengan tangan, dengan lisan, tak mampu dengan hati. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam mengingkari kemungkaran, jika kemungkaran ini diingkari akan menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, atau sepertinya jangan diingkari, bahkan haram diingkari. Subhanallah, kadang-kadang kita tak sabar mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran lebih besar. Misalnya seorang dai, seorang ustadz mencela seseorang tengah orang banyak, boleh jadi dia balas mencela. Bahkan bisa jadi. Subhanallah, perhatikan Quran. Quran itu melarang kita mencaci maki Tuhan-Tuhan orang kafir di hadapan mereka. Orang kafir Tuhan-Tuhannya jelas batil, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah batu, macam-macam. Tapi Allah SWT mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki, mencela orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Akhirnya mereka mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Itu orang kafir loh. Yang menyembah Tuhan yang batil tak boleh tercaci maki. Apalagi jika dia bukan orang kafir, hanyalah ahlul maksiat. Dan satu hal lagi, akhi barakallahu fik, dalam memberikan himbauan, nasihat, hendaklah setelah hati yang ikhlas. Seseorang hendaklah senantiasa dia memiliki sifat tawadhu. Jangan ketika kita menasihati orang, kita merasa lebih tinggi daripada orang.
lebih hebat, lebih suci. Ini bahaya, fatal sekali. Apa konsekuensinya itu, Ustaz? Bahaya. Tindakan seperti itu, Ustaz. Perhatikan kata Allah kepada nabinya, "Wakhfad janahaka liman ittaba'aka minal mu'min." Wahai Nabi, lemah lembutlah, bertawaduklah, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu daripada orang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'min. Lain, wahai Rasul, wahai Muhammad SAW, hendaklah engkau berlemah lembut, hendaklah engkau tawaduk, merendahkan dirimu kepada orang-orang beriman. Itu Allah perintahkan nabinya agar merendahkan dirinya di hadapan orang-orang beriman. Itu Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata seseorang menasihati orang merasa diri lebih suci, lebih tinggi, bahaya. Saya ingatkan ada kisah yang disebutkan oleh para ulama. Kisah tentang dua orang ini yang berteman. Pertemanan mereka akrab, tapi yang satu ahli ibadah, yang satu lagi ahli maksiyah. Berbanding terbalik. Iya, berbanding. Yang ahli ibadah ini taat beragama, selalu menyembah Allah. Ya, suatu ketika dia nasihati kawannya tak betul. Besok nasihati lagi, dia nasihati terus. Kawannya marah, kata kawannya, kau nggak usah ngurus-ngurus aku lah, terserah apa mau kau buat. Marahlah sahabatnya yang ahli ibadah ini. Dia katakan, wallahi la yaghfirukallah. Nabi Allah, Tuhan Allah tak akan mungkin mengampunimu. Tinggalkannya, pisahlah mereka. Di hari kiamat Allah kumpulkan mereka berdua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi ta'ala alayya alla aghfir li fulan? Siapa dahulu yang bersumpah atas nama aku tidak aku ampuni si fulan? Saksikanlah, aku telah mengampuninya, wa uhbitu amalak, aku telah menggugurkan semua amalanmu. Orang ini melangkahi Allah, merasa dirinya lebih hebat, lebih suci, sehingga dia menutup pintu ampun Allah SWT, mengatakan Allah tak akan mungkin mengampunimu. Ini menunjukkan kesombongan. Bahaya orang sombong. Berarti secara umum sifat yang seperti itu tadi bisa mengantarkan kepada kesombongan tadi, Ustaz ya? Bisa, jelas sih. Maka kadang-kadang orang, ikhwan kita sendiri kadang-kadang menasihati orang, tapi ingin menunjukkan padanya kita hebat, punya ilmu. Betul. Bahaya. Penyakit itu. Bahaya sekali. Maka boleh jadi ahli maksiat itu punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab dia masuk surga. Masya Allah. Boleh jadi orang banyak beribadah, sombong dengannya bangga, jadi sebab masuk neraka. Sa'id bin Jubair, salah seorang tokoh tabi'in, mengatakan, wa innal abda la ya'malu bil hasanah yadkhulu bihan nar. Ada seseorang hamba yang dia berbuat perbuatan kebaikan tapi masuk neraka. Wa innal abda la ya'malu bis sayyi'ah yadkhulu bihal jannah. Ada orang berbuat buruk, ahli maksiat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Murid-muridnya, ya Syekh, bagaimana ini? Ya, dijawab oleh Sa'id bin Jubair. Orang yang berbuat kebaikan terus-menerus, berbuat kebaikan, merasa takjub dengan dirinya, bangga, hebat, merasa dirinya hebat, ilmunya tinggi, nasabnya hebat, mulia, sombong, masuklah ke dalam neraka. Ya. Sementara orang yang berbuat buruk ini senantiasa dia tahu dia berdosa, menyesal, belum mampu meninggalkan kejelekannya, tapi selalu ingat Allah, ingat Tuhannya. Karena takutnya kepada Allah SWT ini, Allah SWT masukkan dia ke dalam surga. Ada satu hadis ini, dahsyat hadis ini, subhanallah. Dan hadis ini sahih. Ada seseorang yang dia tak pernah berbuat kebaikan dalam hidupnya. Kata Nabi, lam ya'mal khairan qat, tak pernah buat baik. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia beri wasiat, nanti kalau aku mati, tolong terapkan wasiatku. Apa ya Anda? Tolong bakar tubuhku ini. Tunggu setelah jadi abu, nanti ketika ada angin kencang terbangkan semua debu ke ini. Subhanallah, matilah dia. Dikerjakan oleh anak-anaknya. Dibakar, disebar. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua tubuhnya terbakar dan menjadi satu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai hamba, apa yang membuat engkau mewasiatkan demikian? Ya Rabb, aku takut jumpa denganmu." Dalam wasiatnya kepada anak-anaknya, bakar ayah kalian ini. Sungguh ayah kalian tak pernah berbuat kebaikan. Demi Allah, andai kata ayah akan jumpa Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazabnya azab yang tak pernah Allah azab segala macam makhluknya. Karena itu bakar dia. Karena takutnya ini, Allah masukkan ke dalam surga, Allah ampunkan dosanya. Ahlu maksiat. Maka kita yang ngaji-ngaji, yang berbuat taat, salat, menjaga, jangan sampai muncul sifat ujub. Terakhir, kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Atau kama qala, ada sebagian orang beramal amalan
ahli surga dalam pandangan manusia, padahal dia ahli neraka. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdulin nas wa hum min ahli jannah. Ada seseorang beramal amal ahli neraka dalam pandangan manusia, padahal dia ahli surga. Apa tafsirannya? Tafsirannya orang yang beramal amal surga ini sombong, bangga segala macam. Nampak manusia bagus, oh kiai ini ustaz dibenamkan dalam neraka. Subhanallah, karena kesombongannya. Bahaya. Dalam pandangan manusia, oke, oh ini orang hebat. Allah Jalla wa'ala tak menyukai orang-orang sombong. Subhanallah. Sementara yang berbuat dosa dalam pada manusia, kau pasti kau segala macam. Dia merintih ketika sendirian, dia menyesal, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab takutnya Allah beri keamanan kepadanya. Maka dalam hal ini hendaklah kita senantiasa dalam keadaan tawadhu. Jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada makhluk lain. Dan itulah hakikat kesombongan. Kata Nabi, sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jangan kau rendahkan, pelacur, engkau penzina, engkau peminum khamar. Jangan. Tak bisa. Bahaya. Oke, kira-kira. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas apa yang antum sampaikan. Panjang kali yang ngomong. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk itu, mari ikuti terus, follow terus updatean kita melalui akun-akun YouTube kita, bisa juga melalui Instagram kita, atau bisa melalui audio di SoundCloud atau juga di Spotify kami. Naam, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.